Selamat pagi saudaraku terkasih. Mari kita awali hari kita dengan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi ini diambil dari kitab Amos pasal 5 ayat 6. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Sedemikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kitab Amos ini terkenal dengan ajakan pertobatan kepada Tuhan, di mana bangsa Israel telah meninggalkan kebiasaan baik mereka menjadi pemuja Tuhan. Tetapi ketika semuanya berjalan, Israel telah menjadi bangsa yang jauh dari Tuhan, jauh dari persekutuan yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan saudara yang kekasih, tempat-tempat bersejarah bagi mereka seperti Betel, Gilgal dan Berseba tidak lagi dijadikan menjadi tempat pemujaan kepada Allah Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi sudah dijadikan menjadi tempat penyembahan para Allah lain atau dewa-dewa lain, sehingga itu mendukakan hati Tuhan. Maka dengan itu saudara akan kekasih, Allah akan menghukum mereka karena mereka telah berpaling dari penyembah Allah menjadi penyembah ilah-ilah di tengah-tengah dunia ini. Bahkan di tempat yang seharusnya orang memuji Tuhan, sudah dijadikan menjadi tempat pemuja bagi diri sendiri, pemuja bagi orang-orang tertentu. Bahkan di tempat itu, orang tidak lagi memperbincangkan tentang firman Tuhan, Taurat Tuhan, tetapi sudah menjadi tempat orang-orang yang mencemooh dan berdosa, di mana orang tidak lagi takut untuk memutarbalikkan kebenaran menjadi kebohongan. Dengan demikian saudara akan kekasih, Amos berkata agar mereka mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu apa maknanya di sini? Yaitu bahwa kita harus berjalan ke tempat di mana Tuhan bisa kita temui, di mana Tuhan kita jadikan menjadi tempat mengadu dan tempat menyuarakan pemujian kita kepadanya. Mencari Tuhan itu adalah mendengarkan firman-Nya, terlebih melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Amos adalah seorang peternak yang dari Tekoa, yang hidupnya adalah seorang masyarakat biasa. Tetapi karena panggilan Tuhan kepadanya, Amos benar-benar menyuarakan sebuah pertobatan yang sangat-sangat harus dilakukan oleh bangsa Israel ketika itu. Karena dosa mereka sudah sangat besar dan melampaui segala apa yang sebenarnya harus mereka lakukan di tengah-tengah hidupnya. Dengan demikian saudara yang kekasih, dikatakan di sini, carilah Tuhan agar apa? Agar kamu hidup, supaya Tuhan tidak memakan habis keturunan Yusuf dan memadamkan api yang ada di Betel, yang artinya bahwa dijadikanlah Betel itu menjadi tempat membakar semangat, membakar pemujian kepada Tuhan, bukan membakar hal-hal yang tidak benar, bukan memperdengarkan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi di Betel itu harus benar-benar menjadi tempat pemujaan kepada Allah. Bagaimana dengan kita di tengah-tengah gereja? Apakah gereja itu selalu kita lakukan, kita tempatkan sebagai tempat orang-orang suci untuk memperbincangkan firman Tuhan dan juga memperbincangkan kehidupan orang banyak agar mereka selalu hidup benar di hadapan Tuhan? Jangan jadikan gereja menjadi tempat atau ajang politik untuk mencari kesukaan kita pribadi. Tetapi di gereja itu
harus kita cari apa yang disukakan oleh Tuhan. Dan gereja itu harus benar-benar menjadi tempat beribadah kepada Allah. Semoga Tuhan menyertai kita dan memberkati kita, agar kiranya hidup kita selalu benar di hadapannya. Amin, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, sucikan hati kami Tuhan, untuk selalu hidup benar di hadapan-Mu, agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menguasai hati kami, agar kiranya hidup kami menjadi hidup yang selalu bersyukur di hadapan-Mu. Dan menjalani hidup kami bersama-Mu ya Bapa. Dan terimalah doa kami dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, Shalom. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Koras.